Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Citra Pratiwi dengan NIM 14014211166. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai optika, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Optika. Optika adalah cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optik dijelaskan dan ditandai dengan fenomena optik dan alat yang bekerja berdasarkan prinsip cahaya. Optika geometris. Optika geometris atau optika sinar menjelaskan propagasi cahaya dalam bentuk sinar. Sinar dibelokkan di antar muka antara dua medium yang berbeda dan dapat berbentuk kurva di dalam medium yang mana indeks refraksinya merupakan fungsi dari posisi. Optik geometris dapat digunakan untuk menjelaskan aspek geometris dari penggambaran cahaya termasuk aberasi optis. Selanjutnya, ada alat-alat optik. Yang pertama ada mata. Mata adalah salah satu organ tubuh yang berperan sebagai indera penglihatan. Mata dapat menangkap perubahan cahaya, dan perubahan spektrum cahaya membuat mata dapat melihat warna. Mata bekerja dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata, sehingga menghasilkan bayangan objek yang ditangkap retina mata. Bayangan objek tersebut selanjutnya dikirim ke otak untuk diolah menjadi gambar yang dapat dilihat secara nyata. Yang kedua ada kacamata. Kacamata adalah alat optik yang berfungsi untuk membantu orang yang mempunyai kelainan cacat mata agar dapat melihat secara jelas. Ada kacamata yang menggunakan lensa cembung dan ada juga yang lensa cekung. Penggunaan kacamata disesuaikan dengan jenis cacat matanya. Yang ketiga ada kamera. Kamera adalah alat yang berfungsi untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan mata kita, yakni dengan memfokuskan cahaya yang masuk menggunakan lensa dan selanjutnya ditangkap oleh sensor pada kamera. Yang keempat ada mikroskop. Pengertian optik mikroskop yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengamati objek-objek yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Cara kerja mikroskop yaitu dengan memperbesar bayangan hingga tampak lebih jelas dan besar dari aslinya. Yang kelima, teropong. Teropong adalah alat optik yang dimanfaatkan untuk mengamati berbagai benda yang berada jauh dari jangkauan, sehingga dapat terlihat lebih jelas. Teropong terdiri dari dua jenis, yaitu teropong bintang dan teropong bumi. Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa, sedangkan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi. Selanjutnya, ada pemantulan dan pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya, refleksi atau pantulan cahaya terbagi menjadi dua tipe, specular reflection dan diffuse reflection. Yang pertama, specular reflection menjelaskan perilaku pantulan sinar cahaya pada permukaan yang kilap dan rata, seperti cermin yang memantulkan sinar cahaya ke arah yang dengan mudah dapat diduga. Yang kedua, diffuse reflection menjelaskan pemantulan sinar cahaya pada permukaan yang tidak mengkilap, seperti pada kertas dan batu. Pantulan sinar dari permukaan semacam ini mempunyai distribusi sinar terpantul yang bergantung pada struktur mikroskopik permukaan. Selanjutnya, pembiasan cahaya. Pada peristiwa pembiasan, cahaya yang datang akan diteruskan namun mengalami pembiasan atau pembelokan arah. Besarnya sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal dinamakan sebagai sudut bias. Besar kecilnya sudut bias dipengaruhi oleh sifat dari medium yang biasa disebut dengan indeks bias N. Indeks bias merupakan perbandingan antara laju cahaya dalam ruang hampa dengan laju cahaya dalam medium. Sinar pantul, sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Sudut bias, sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal.
Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama, cermin cekung akan dipantulkan melalui titik fokus. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai optika, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.